Bebas. Berbincang bersama BEM, asik daks. Halo semuanya, welcome back to Bebas. Nah, balik lagi nih bareng aku Kensa sebagai host kalian. Dan di sini aku nggak sendirian, kan di sini udah ada my new partner. Jadi halo, aku Tiwi. Jadi aku partner yang disebut-sebut sama Mbak Kensa. Jadi aku di sini bakal temenin Mbak Kensa untuk bahas podcast episode kedua kali ini. Mbak Kensa mau curcol nih? Boleh. Boleh. Jadi aku kan awal-awal ya masuk semester 3 nih. Masuk semester 3 tuh kaget tau Mbak. Karena apa? Karena tugasnya itu nggak sebanyak semester sebelum-sebelumnya. Dan saking banyaknya tuh kayak ngerasa jenuh. Dan karena jenuh tadi, aku jadi gak ada tenaga buat ngerjain. Mbak, sebagai orang yang pernah ngelewatin semester 3 nih ya, pernah nggak sih ngerasain hal-hal tadi? Pernah banget sih, apalagi kan kayak semakin kita naik semester tuh semakin banyak banget tugas ya. Kayak contohnya pas aku semester 4 kemarin, itu bener-bener yang kayak tugas itu banyak. Terus juga aku ikut banyak banget kan kegiatan kayak organisasi, kepanitiaan. Dan itu sampai bikin aku tuh bener-bener yang kayak saking overload-nya itu aku kayak yang stuck kayak nggak mau ngapa-ngapain, terus kayak bingung gitu loh mau ngerjain dari mana. Kalau kamu pernah sampai kayak gitu nggak sih? Pernah. Dan itu tuh sampai bikin aku kayak nggak tahu mulai dari mana gitu loh Mbak. Jadi diem aja. Jadi jenuhnya itu berujung sia-sia gitu. Parah sih. Iya. Itu bener-bener nyebelin banget rasanya. Iya, dan seakan-akan kayak kepalamu itu kayak banyak banget hal yang berputar-putar gitu kan. Kayak di film SpongeBob, kalau misalnya otaknya kebakar itu kayak ada kepanikan yang terjadi, tapi ternyata kamu cuma diem doang gitu loh. Kayak iya, gitu. Bener banget. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena kita lagi jenuh, karena kebanyakan hal-hal yang emang harus dipikirin dan harus dikerjain gitu. Iya, bener banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi itu ya, aku tuh pernah denger sih, katanya sih kalau kita di kondisi yang kayak tadi itu yang kita omongin tuh, itu tuh namanya itu kayak burnout. Jadi kayak kalau menurut aku ya, aku sih kurang tahu, tapi kayak burnout itu tuh kayak sejenis gejala di mana kita tuh kayak saking overload-nya, kita tuh sampai kayak yang tadi itu, yang kayak stuck dan nggak ngapa-ngapain. Dan kamu pernah nggak sih kayak ngerasa kehilangan motivasi gitu? Padahal kamu tuh sebenarnya punya banyak banget kegiatan, punya banyak banget kerjaan. Pernah nggak sih kayak gitu, Wi? Pernah. Dan itu emang aku rasain yang ini, Mbak, di semester 3 ini. Dan kalau yang unmotivated kayak gitu tuh, aku juga pernah baca sih. Katanya itu namanya demotivation or demotivated gitu. Jadinya kita emang nggak ada dorongan buat ngerjain hal-hal tadi. Karena emang kebanyakan kerjaan gitu. Iya. Masa gitu ya? Tapi aku takut kayak salah-salah gitu loh kalau misalkan lagi mahamin hal-hal kayak gitu. Iya sih. Nah, mumpung kita lagi di podcast episode kali ini nih, kita kan udah kayak tahu kan, tadi kita udah kayak ngebahas tentang keluh kesah kita nih di semester belakangan ini, yang mulai dari tadi burnout, terus juga kayak kehilangan motivasi. Nah, langsung aja kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Halo Mas. Halo teman-teman semua. Oke. Nah, jadi boleh kenal dulu nih Mas. Siapa gerangan Mas ini? Oke. Ini dengar suaraku ya teman-teman ya. Jadi halo, perkenalkan suaraku. Aku Gandhi Surya Buana, sekarang menjadi mahasiswa di Sistem Informasi ITS angkatan 2018 gitu. Semester 7 sekarang. Semester 7 ini udah siap-siap mau minggat dari ITS ini Mas ya ceritanya ya. Iya, udah tuntas dengan kehektikan ITS lah sebenarnya. Iya. Nah, buat teman-teman yang udah senior banget. Iya, udah senior banget, Wi. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, Mas Gandhi ini adalah salah satu seseorang yang dia itu juga punya platform gitu ya, Mas. Kalau boleh cerita platform apa sih, Mas, yang Mas punya sekarang? Oke. Jadi sebenarnya aku jurusannya SI itu psikologi ya.
sedang membangun sebuah mental health platform bersama beberapa teman-teman terkait dengan kesehatan mental, fokusnya kepada bagaimana cara kita untuk berhenti berpura-pura menjadi baik-baik saja, atau nggak apa-apa kok kalau misalkan kamu itu capek, nggak apa-apa kok kalau misalkan kamu itu lelah, yang penting kamu udah berusaha untuk menjadi baik, dan sekarang mungkin saatnya istirahat, gitu sih. Nama platformnya? Platformnya Rumah Sandekala. Nah, pas banget nih Wi. Kan kita kayak tadi udah ngebahas tentang keluh kesah kita nih di semester belakangan ini, dan sini udah ada Mas Gandhi dari Rumah Sandekala. Nah, ya. Kan kita udah kenalan nih Mas, udah kenalan sama Mas Gandhi. Mas Gandhi ini dari mana? Mas Gandhi ini siapanya? ITS Rumah Sandekala juga. Dan mau tanya nih Mas, karena tadi aku sama Mbak Kensa ini udah bahas-bahas soal kejenuhan kuliah. Mas, supaya para pendengar juga paham nih, burnout itu apaan sih Mas? Oke. Tadi kejenuhan sama tadi aku denger banget teman-teman bilang masalah kejenuhan dan juga terkait dengan demotivasi gitu kan ya. Terus ada juga terkait dengan burnout gitu. Tapi sebelum aku membahas itu atau aku cerita sedikit, kan kita perlu tahu dulu ya. Kok tiba-tiba Mas ini bahas terkait dengan itu, padahal anak teknik ya, apa hubungannya gitu kan ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, jadi di sini tuh aku bakal bicara sebagai sudut pandangku seorang yang lingkungannya itu berasal dari lingkungan yang berkecimpung dengan kesehatan mental, dan juga beberapa pengalamanku pribadi sebagai salah satu yang aktivitasnya juga terkait dengan kesehatan mental, sering bertemu dengan psikiater dan psikolog juga untuk ngobrol-ngobrol bersama mereka juga, seperti itu. Nah, tadi kita bahas terkait dengan burnout ataupun terkait dengan demotivation. Kalau aku sendiri, menurutku burnout itu adalah, secara sederhana kan dari kata burnout ya, berarti kita kebakaran gitu. Dari kata burn, kebakaran, dan akhirnya kita out, mau keluar gitu kan. Normalnya gitu aja, kita terbakar semuanya sampai akhirnya kita lelah dan akhirnya keluar gitu. Itu secara sederhananya. Nah, tapi karena aku selalu punya kejutan, kalau menurut teman-teman burnout itu apa? Kalau menurut aku sih yang kayak tadi aku bilang sih Mas, yang kayak di otak itu seakan-akan kayak ada kebakaran gitu. Yang kayak di film SpongeBob, yang kayak kita tuh kayak panik di dalam kepala, kayak numpuk, tapi kita tuh kayak yang gak ngapa-ngapain gitu loh Mas. Kalau aku sih kayak gitu sih. Kalau Tiwi gimana? Kalau aku burnout ya, menurut aku, karena aku lagi ngalamin kejenuhan ini. Jadi burnout itu kita lagi banyak banget tuntutan, kita lagi banyak banget kerjaan, jadi kita nggak tahu mulai dari mananya gitu loh Mas, Mbak. Jadinya ya stuck aja gitu. Yang hampir sama sih sama yang dibilang sama Mbak Kensa. Cuman burnout ya kayak gitu menurut aku. Betul nggak Mas? Ini nih. Jadi takut salah. Nah, tolong bedakan antara, ini kita perlu sedikit membedakan antara burnout sama males ya. Itu beda banget tuh. Antara kita burnout atau itu sebuah alasan untuk kita merasa bahwa enggak, aku capek. Padahal enggak sih, kamu enggak capek aja, cuma kamu malas aja gitu kan. Itu dua hal yang berbeda gitu kan. Iya. Karena pada dasarnya burnout itu adalah suatu kondisi, tahu diagram ini enggak? Apa namanya? X sumbu Y, paham ya? Sumbu X sumbu Y. Buat teman-teman semua juga, sumbu X sama sumbu Y. Bayangkan burnout itu adalah kondisi di mana productivity kita itu nilainya 0 atau sumbu Y-nya itu nilainya 0, tapi energi yang sudah kita keluarkan itu 10. Jadi dia di sebelah kanan sendiri. X-nya 10, Y-nya 0. X-nya 10, Y-nya 0. Oke, berarti di bawah tapi di kanan. Oke. Itu kalau misalkan orang burnout, jadi dia paling kanan banget. Atau kalau bukit itu dia bukit di bawah banget, oke? Lah bedanya sama laziness itu dia sama-sama nggak bisa berproduktif, tapi kita nggak pernah ngeluarin energi apa-apa. Jadi coba tanya sama teman-teman sekarang, aku ini burnout atau cuman alasan burnout ya, gitu? Apa aku udah ngeluarin energi belum ya hari ini, gitu? Kalau belum ngeluarin energi minggu-minggu ini, berarti teman-teman bukan burnout sih. Berarti males. Iya males aja gitu. Jadi dia energi. Gitu. Tapi kalau misalkan termotivasi itu berarti energinya tuh di tengah-tengah, di 5. Dia energinya 5, habis itu diibaratkan angka ya, dia energinya itu skalanya 5, productivity-nya itu skalanya 10.
gitu. Jadi dia itu di tengah-tengah kan. Kalau misalkan di titik itu dia tengah-tengah gitu. Titik X dan Y begitu sih. Itu kalau misalkan dalam konsep bagaimana fase sebuah burnout itu terjadi. Pertama pasti orang-orang malas, terus itu dia jadi procrastinator dulu, banyak kali menunda, terus jadi malas baru dia termotivasi. Setelah terlalu motivasi dia bakal jadi stress and anxiety. Dari sana baru dia menjadi burnout gitu, karena energinya terkuras dengan habis. Seperti itu. Dan itu akan terus berulang terus gitu. Jadi siklusnya kayak gitu ya Mas ya. Awalnya itu kayak males dulu, terus menunda-nunda, habis kita menunda-nunda, terus kita termotivasi secara tiba-tiba, mungkin deadliner kali ya. Mirip gak sih kayak gitu. Yang deadliner, terus habis itu panik sendiri karena kebanyakan gitu ya. Iya, terus habis akhirnya dia burnout sendiri gitu. Dan akhirnya dia kan terus berulang gitu tuh. Begitu. Jujur baru tahu banget. Baru tahu sih Mas, beneran sih. Nah, ini nih fakta menarik terkait dengan burnout itu ada satu. Jadi itu burnout tuh bukan tiba-tiba teman-teman ngerasa bahwa teman-teman tuh capek, terus akhirnya kayak berarti aku burnout, enggak. Tapi sebenarnya burnout adalah suatu fase kehidupan normal sebenarnya yang dialami oleh seorang manusia, yang mana semuanya itu diawali dengan yang namanya honeymoon phase atau fase honeymoon gitu. Kayak misalkan deh kita sekarang lagi PDKT sama orang, pasti kan kita kalau dapat kerjaan baru kan semangat banget deh. Kita dapat jabatan baru pasti semangat banget kan. Tiap hari dikerjain, tiap hari melakukan semuanya gitu kan. Sangat kreatif, sangat kata-kata cinta itu di mana-mana gitu kan. Itu kan pasti keluar semua kan gitu. Nah, ketika kita berusaha untuk semangat itu, di mana kita sangat semangat, pada titik tertentu karena kita terlalu banyak memikirkan suatu hal atau terlalu banyak kita menerima suatu hal, kita pasti akan merasa multitasking. Pertama itu multitasking tanda-tanda burnout tuh. Pernah di sini sampai sekarang pasti pandemi sangat multitasking ya teman-teman ya. Dual meeting juga ada. Banget sih. Yeah. Cuma mungkin beda-beda ya, ada yang sampai yang bingung. Oke. Itu tuh bingung. Pertama teman-teman bilang bingung. Itu adalah tanda bahwa teman-teman masuk ke fase yang kedua. Apa tuh? Fase kedua itu adalah onset of stress atau persiapan untuk menuju stres. Gitu. Udah mulai bingung gitu. Udah mulai nggak fokus. Pernah nggak diajak orang tua terus habis itu alasannya nggak, aku masih banyak tugas, padahal bingung mau ngerjain apa pada waktu mau ngapa-ngapain itu. Atau diajak teman main lah, diajak orang gitu. Pernah? Pernah, tapi kayak pas awal-awal pandemi banget sih. Tapi kayak setelah itu kayak udah mulai bisa time management sih kalau aku. Oke. Kalau Tiwi gimana? Kalau aku jujur selama pandemi yang hampir 2 tahun ini tuh aku ngerasa time management aku masih kurang bagus sih. Mas. Jadi kalau misalnya lagi ada diajak orang tua gitu, misalnya mau ke rumah saudara gitu kan. Ya kayak ya tahu sih ada kerjaan, cuman waktu bilang aku ada tugas banyak tapi nggak tahu sebenarnya mau ngerjain tugas apa, tapi nggak tahu gitu loh. Nah, itu adalah tanda yang kedua tuh, tahap kedua yang dimana itu disebut sebagai onset of stress tadi, dimana tanda-tandanya juga termasuk di dalamnya adalah pertama mulai menarik diri dari lingkungan, jadi udah mulai menarik diri dari kebiasaan atau sosialnya itu udah mulai berkurang gitu, karena aku udah nggak mau bersosialisasi gitu, itu udah mulai kayak capek banget, mending aku ngerjain tugas, padahal juga nggak bisa ngerjain tugas karena tadi nggak fokus gitu. Terus habis itu kedua, udah mulai jarang personal needs atau personal care, self care itu udah mulai jarang. Kalau dulu masih bisa main-main dan sebagainya, kalau sekarang kayak hari ini ya udahlah aku ngerjain tugas aja, yang penting selamat ngerjain tugasnya gitu. Itu konsep onset of stress gitu. Iya. Itu kayaknya sering banget terjadi sih Mas, soalnya kayak aku relate banget sih yang kayak Mas Gandhi bilang, kayak aku ngeliat lingkunganku kayak teman-teman aku di desain, hai teman-teman desain, banyak banget kayak yang mereka itu kayak ya udah gue yang penting ngerjain tugas hari ini, bodo amat gue mau tidur apa enggak, mau mandi apa enggak, yang penting tugas gue kelar. Itu tuh masuk burnout juga ya berarti ya ternyata ya. Itu 2 fase sebelum burnout, jadi itu masih onset of stress, masih kayak dalam keadaan bahwa dia itu sedang mengalami fase stres tapi masih ringan gitu, masih akan mengalami fase stres gitu. Begitu. Itu fase kedua tuh. Nah, menarik sih. Gimana tuh
teman-teman pada waktu semester kemarin, minggu-minggu terakhir tuh ngerasa capek banget nggak? Setiap hari tuh rasanya capek banget. Pernah ngerasa gitu nggak? Atau bukan di semester kemarin? Atau pernah nggak ngerasa capek banget beberapa minggu atau seminggu gitu? Pernah sih, pernah. Pernah? Pernah banget. Apalagi minggu-minggu terakhir sih, yang tugas-tugas besar itu. Wah, itu ngerasanya capek banget kan ya? Tiap hari tuh capek bangun kayak nggak ada banget, semangat gitu kan? Mm-mm. Nah, Kayak gitu. Padahal kelasnya tuh belum mulai, tapi kayak udah kelasnya tuh belum mulai, tapi udah aduh capek banget. Padahal belum mulai, padahal baru bangun gitu loh Mas. Nah, itu tuh. Itu adalah satu tanda bahwa teman-teman itu, ini bukan self-diagnose ya, tapi satu tahapan yang mungkin terjadi dan itu bisa digolongkan sebagai tadi chronic stress atau tanda di mana teman-teman tuh udah mulai stres banget nih gitu. Udah mulai ngerasa capek banget, udah ngerasa kayak padahal udah istirahat dengan cukup loh, tapi kok masih capek gitu. Itu termasuk dalam chronic stress gitu. Habis itu emosi nggak stabil, kena ada teman sedikit lihat Instagram, lihat LinkedIn, teman-teman ada pencapaian terus tiba-tiba kayak anjir, itu langsung sedihnya tuh kebangetan, itu tuh emosi nggak stabil tuh gitu. Terus ngerasa tertekan itu kayak misalkan ngerasa teman-teman itu ngerjain tugas, tahu tadi tuh dibilang sama sama Kensa, udah tahu nih bakal ada kerjaan dan sebagainya, tapi nggak tahu mau ngapain karena tertekan dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu udah masuk dalam chronic stress gitu. Nah, dari chronic stress tuh akhirnya kita masuk ke burnout gitu. Jadi banyak tuh tahapan burnout. Banyak banget ya tahapannya. Iya. Nah, di burnout ini apa sih tanda-tanda burnout gitu kan? Tanda-tanda burnout itu yang paling sering adalah terkait dengan escapist activities atau paling sederhananya adalah perilaku untuk melarikan diri. Teman-teman pernah nggak? Aku mau ngerjain tugas nih. Bentar dulu deh, mau ini dulu. Mau makan dulu, bentar dulu mau bikin es teh dulu atau apapun. Jadi perilaku untuk melarikan diri karena teman-teman tahu teman-teman nggak bakal bisa ngerjain itu karena teman-teman lagi tertekan. Jadi teman-teman mulai melarikan diri ke hal-hal lainnya. Gitu. Iya. Pernah sih Mas kayak gitu. Aku pernah kayak gitu kalau misalnya ada tugas, terus habis itu terus emang lagi pengen mau makan gitu Mas. Jadinya makan dulu biar ada energi buat ngerjain tugas. Padahal juga sebenarnya pas sudah selesai makan nggak ngerjain gitu. Iya. Kayak itu gitu. Pasti pernah tuh. Kensa juga pernah kayak gitu. Pernah kan? Pernah sih, pernah. Kalau Mas Ganti pernah nggak? Penasaran nih. Nah, kalau aku sendiri tuh pernah dan sampai sekarang masih dalam keadaan bisa terjadi burnout juga. Dan salah satu caraku adalah dengan makan tadi sih. Itu escapisnya kayak gitu. Itu. Dan terakhir itu social isolation. Jadi orang pada makan ya. Iya, benar. Apa makan habis itu burnout yang terjadi sama aku sendiri adalah social isolation. Jadi kayak karena udah capek sama lingkungan ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain sama lingkungan terdekat aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ketemu teman, nggak mau diajak jalan orang tua karena udah capek, itu burnout tuh. Jadi itu udah masuk ke tahap akhirnya gitu ya Mas ya, kalau Mas Gandhi yang kalau ngisolasi gitu? Tahap akhirnya bukan di situ. Burnout itu wajar. Burnout itu masih wajar teman-teman. Jadi yang gak wajar itu adalah habitual burnout. Nah itu gimana Mas? Apa bedanya dengan burnout yang biasa? Bedanya antara burnout biasa dengan habitual burnout adalah konsepnya gini. Teman-teman tahu kan ya bahwa otak kita itu kesehatan mental itu bukan cuma sekedar tentang jiwa, tapi juga terkait dengan hormon. Tahu kan ya? Itu. Hormon itu sama logikanya dengan gini teman-teman. Ketika teman-teman tahu teman-teman punya jadwal nih, aku makan jam 12, pasti hormon laparnya bakal jam 12 bakal bilang aku lapar. Iya. Gitu. Sama dengan habitual burnout. Habitual burnout karena teman-teman terlalu sering burnout, itu akan merasa bahwa otaknya bahwa burnout itu adalah salah satu aktivitas atau kebiasaan yang harus dilakukan. Jadi udah jadi kebiasaan, jadi habit gitu ya Mas ya? Iya, jadi habit dan akhirnya membuat kita tertekan secara berkala. Gitu. Yang mana ketika itu tertekan secara berkala dan akhirnya tadi aku bilang ada skala naik turunnya itu loh. 10, 0, 10, 0, 10, 0 itu
kalau dia naik turun terus-terusan itu bakal menjadi gangguan kesehatan mental. Oh, Gitu. jadi bisa ke hal-hal lain yang lebih parah ya Mas ya kalau misalnya Iya. kayak gitu terus. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan aku baru tahu banget sih yang Mas Gandhi jelasin, ternyata burnout itu tuh adalah hal yang sangat-sangat wajar gitu loh, dan kayak Iya. semua orang mungkin pernah kali mengalami burnout sebenarnya. Nah, cuma aku tuh penasaran gitu Mas, kayak caranya kita untuk bisa mengantisipasi burnout itu gimana sih Mas? Maksudku kayak jangan sampai nanti kayak teman-teman nanti kayak Mas Gandhi bilang tadi yang kayak berkelanjutan sampai yang nantinya malah kena ke mentalnya. Sebenarnya gimana? Nah, tadi ini aku suka banget kalau mengulas sesuatu dari konsep dasarannya. Tadi aku bilang kan makanya kita perlu tahu tuh skala 0, 10 XYZ-nya kita. Apakah kita sudah menggunakan cukup banyak energi atau kita sudah sangat produktif hari ini? Itu yang perlu kita terus teliti gitu. Karena pada normalnya manusia itu normal banget kalau dia pernah ngerasakan burnout, habis itu dia pernah ngerasakan yang namanya procrastinator atau seperti apa, itu normal. Yang nggak normal tuh ketika teman-teman dalam kondisi kesehatan mental yang ada sedikit gejala gangguan mental gitu kan, kayak misalkan bipolar. Aku itu bipolar. Jadi bipolar itu dia pernah dalam kondisi bahwa dia tuh manik atau sangat-sangat produktif, jadi dia sampai 20 skalanya. 20 skalanya, terus habis itu depressionnya, iya, habis itu untuk skala ke bawahnya, untuk skala non produktif sampai minus, karena kita benar-benar sampai nggak bisa ngelakuin apa-apa, sampai freeze itu juga bisa. Itu udah bipolar itu udah seperti itu gitu. Nah, jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah ketika teman-teman merasakan bahwa teman-teman itu burnout ataupun gimana cara mengantisipasinya, gampang. Coba tiap hari teman-teman malam-malam tanya sama diri teman-teman, aku hari ini udah produktif belum ya? Gitu. Skala produktivitasku seberapa? Aku sudah mengeluarkan energi kah? Gitu. Jadi kita tahu bahwa ternyata hari ini tuh aku males loh, gitu, karena aku nggak ngeluarin energi sama sekali gitu. Atau kayak hari ini ternyata aku sangat-sangat mengeluarkan banyak energi gitu. Tapi ini apa ya? Gitu. Jadi refleksi diri sendiri. Emang seperti itu ya, pentingnya evaluasi diri berarti ya, perlu. Iya. Penting banget. Aku ngomong-ngomong soal tadi evaluasi diri ya, aku kebetulan udah menerapkan sih yang masalah evaluasi diri itu. Kayak mungkin semenjak aku pandemi aku kayak mencari cara gitu loh. Kalau cara aku mungkin berbeda gitu loh. Kalau aku tuh biasanya kayak journaling setiap malam sebelum tidur. Jadi aku kayak nulis apa yang udah aku lakuin, produktivitas yang udah aku lakuin apa. Terus sama kayak ngasih word affirmation ke diri aku sendiri gitu loh. Kayak aku udah ngelakuin ini, aku ngapresiasi udah apa yang aku lakuin, kayak gitu. Itu juga termasuk kan Mas ya? Termasuk solusi. Itu termasuk solusi. Itu adalah terkait dengan apresiasi diri. Itu bagus banget karena itu akan kalau misalkan dilanjutkan akan teman-teman tahu bahwa aku pernah dalam emosi seperti ini gitu. Dalam advance-nya lagi kalau misalkan mau teman-teman, aku sebagai bipolar tuh kalau aku kan karena aku tidak suka mencatat tapi aku suka mengingat, jadi aku mengingat. Tapi makanya aku bilang kenapa aku selalu ngobrol sama psikiater dan sebagainya, karena aku memang bipolar tadi, jadi aku ngobrol sama psikiater. Dan psikiater juga bilang kita perlu yang namanya tracking emosi kita. Jam berapa sih kita sedih, jam berapa sih kita marah, jam berapa sih kita ngerasa capek, itu jam berapa aja. Kita ngerasa semangat itu jam berapa. Itu yang perlu kita pahamin bahwa aku capek jam segini nih, aku nggak semangat jam segini nih, berarti apa yang harus aku lakukan, kayak gitu. Gitu. Kalau Tiwi mungkin udah ngelakuin apa aja kalau misalnya kayak lagi burnout gitu, atau masih belum mencoba nih kayak yang tadi journaling atau mungkin kayak gitu? Kalau ada sih tapi tipenya kayak beda gitu loh Mbak, Mas. Jadi aku ngelis, jadi aku bukan malam sih, jadi pagi itu aku emang udah ngelis apa yang mau aku lakuin hari ini. Jadi bukan ditaruh penutup, aku taruh pembuka gitu. Jadinya kalau misalkan ngelis buat checklistnya tuh di waktu itu juga. Jadi misal hari ini mau ngerjain ini gitu, jadi aku ngerjain itu, terus setelah ngerjain aku langsung centangin gitu. Jadinya itu tuh secara nggak langsung nanti waktu aku mau tidur, waktu kayak siap-siap mau tidur gitu, ya udah tenang aja gitu, karena checklist karena list yang tadi tuh udah penuh aja gitu. Itu sih ya kalau aku. Nah,
Itu kayak yang aku lakuin tuh, aku ngelakuin tuh di Notion biasanya. Oh iya, Gitu. aku Iya. dari HP sih, HP udah ada model remindernya gitu Mas, jadi nggak perlu pakai aplikasi lain. Itu sebenarnya bagus banget karena ini sih, itu tuh termasuk dalam sebuah manajemen baru. Kalau kita kan taunya time management ya. Wah, aku jam segini harus ngelakuin ini, jam segini harus ngelakuin ini gitu kan. Tapi kan kalau dalam pandemi seperti ini kita nggak bisa seperti itu ya, karena semua jam itu sama aja gitu kan. Jam berapapun itu jam produktif gitu. Bener-bener. Bagi mahasiswa. Itu yang disebut sebagai attention management. Gitu. Gitu. Gitu, jujur baru tahu. Mas mau nanya dong, kan tadi tuh aku sama Mbak Kenzo udah kayak sambat lah gitu intinya. Soal selain burnout tadi, kita juga kayak nggak ada dorongan buat ngerjain kerjaan-kerjaan kita gitu. Dan aku bacanya sih tadi kan taunya kan namanya demotivation. Nah, burnout ini ada kaitannya nggak sih sama demotivation? Oke, ini bagus banget ya. Nah, tadi seperti yang aku bilang di fase chronic stress ataupun di fase burnout itu kan kita udah mulai nggak bisa yang namanya fokus dan udah nggak bisa yang namanya udah selalu ngerasa capek. Bisa jadi demotivation itu karena burnout, tapi tidak selalu demotivation itu karena burnout. Gitu. Jadi bisa banyak faktor ya Mas ternyata ya demotivation itu ya? Iya, kalau menurutku sendiri demotivation itu bisa banyak faktor karena bisa jadi bukan karena dia kelelahan. Tapi bisa juga karena tertekan oleh lingkungan, atau dia ngerasa dia nggak dihargai oleh lingkungan, atau dia ngerasa bahwa kerjaannya dia tuh nggak berguna. Pokoknya semua hal yang tahu piramida hierarki kebutuhan Maslow kan ya? Nggak tahu Mas, jujur. Ini LKMM Pratedi loh ya teman-teman. Ini Oh iya? Iya, hierarki kebutuhan Maslow yang sosial apa? Ada tuh. Jadi hierarki kebutuhan Maslow itu dari physiological needs atau kebutuhan fisik, social needs, habis itu safety needs, ada juga terkait dengan ini apa namanya self esteem atau penghargaan atas diri sendiri. Jadi kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan tidak tercapai, dia pasti akan demotivasi gitu. Dia kurang makan, dia bakal demotivasi, dia nggak punya lingkungan sosial yang mendukung bakal demotivasi, nggak dihargai oleh orang dia bakal demotivasi, atau dia ngerasa nggak nyaman itu juga bakal demotivasi. Jadi banyak hal yang membuat kita tertahan dari yang namanya aktualisasi diri itu, seperti itu. Wow, Mas juga mau nanya lagi dong. Boleh. Soal demotivasi sih, ini masih masuk soal demotivasi. Kalau misalkan kita tuh ngambil banyak kerjaan, ngambil banyak task, job gitu di mana-mana, dan kita tuh sebenarnya ngelakuin itu tuh alasannya tuh gak jelas, atau bisa dibilang malah nggak ada alasannya gitu loh Mas. Nah itu kayak kita tuh tersadar ketika kita udah ngerjain banyaknya tugas-tugas tadi kalau kita nggak ada alasan untuk ngerjain itu. Nah itu tuh termasuk jadi faktor demotivasi atau enggak sih Mas? Karena itu tuh kayak saking apa ya, saking nggak ada dorongan jadi nggak tahu mau ngapain gitu. Iya. Itu adalah impuls dari honeymoon tadi, bahwa teman-teman berusaha untuk mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya dan terjebak dalam pekerjaan itu bahwa kok aku ngapain ya ngambil pekerjaan ini ya, ngapain ya aku ambil event ini ya, kan nggak ada gunanya buat aku. Itu adalah impuls dari honeymoon phase tadi yang akhirnya masuk ke chronic stres bahwa aku kayaknya kemarin bahagia deh, tapi kok sekarang nggak ya, kenapa aku kemarin ngambil itu self doubt-nya mulai muncul. Wah, pernah banget sih Mas ngalamin kayak gitu. Iya, pasti tuh. Semua orang, aku juga pernah dalam kepanitiaan yang kayak akhirnya, ngapain sih aku ngambil kepanitiaan ini gitu, ya udahlah biar aja yang penting selesai gitu. Bener banget. Ikut ini, ikut segala macam, tapi nggak jelas tujuan akhirnya mau ngapain gitu. Biasanya gitu kenal lihat temen gitu nggak sih Mbak? Mas lihat temen, wah nih anak aktif banget, aku belum ngapa-ngapain, jadinya kayak fear of missing out gitu jadinya. Iya. Ngalamin banget itu Mas, ngalamin banget. Dan lagi kayak di TS kayak gini ya Mbak ya? Iya, di TS kan banyak banget ya kegiatannya ya, dan rata-rata kan orang-orang pada aktif gitu loh, jadi ngeliat orang-orang pada sibuk tuh kayak, oh my god, aku belum ngapa-ngapain gitu, terus nanti insecure, kayak gitu sih. Itu adalah yang dimaksud dengan toxic productivity, karena teman-teman tuh produktif yang tidak menghasilkan apa-apa,
Wah. Tuh, jadi Oh, yang jadi kemana-mana nih. iya, itu salah satu cara untuk kita menghentikan burnout adalah dengan cara kita berhenti toxic productivity, Mm-mm. berproduktiflah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, gitu. Bukan apa yang teman-teman lihat, tapi apa sih yang membuat teman-teman bahagia. Itu adalah menghentikan toxic productivity tadi. Mm-mm. Seperti itu. Setuju banget sih Mas, setuju banget. Dan aku jujur banget kayak semester kemarin, semester 4 itu kayak bener-bener yang kayak gitu Mas, yang kayak toxic productivity, kayak semuanya tuh aku ikutin. Tapi kayak at the end tuh aku ngerasa uncomfortable gitu loh dengan apa yang aku ambil sebanyak-banyak itu gitu loh. Nah. Dan itu kayak kerasa banget sih pas sekarang kayak, oh ternyata aku selama ini kayak melenceng ya dari apa yang sebenarnya aku sukai gitu loh. Kayak gitu. Itu aku berada dalam kondisi itu. Iya. Iya. Jangan ya, semester 3 masih lama ya. Jadi Iya masih lama. Fokus apa yang menyenangkan ya gitu. Iya. Kalau udah semester 7 udah fokus lulus ya Mas ini ya. Udah fokus bertahan hidup aja lah. Iya, bertahan hidup. Soalnya kehidupan akan semakin berat ya Mas nanti. Iya, udah fokus bertahan hidup aja. Nah, Mas, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya Mas. Ini kayak jujur banget aku kayak langsung mind blowing gitu, kayak soal burnout terus demotivation. Ternyata banyak banget yang masih kita nggak tahu gitu loh. Nah, aku tuh penasaran gini. Kayak ini kan banyak banget ya orang-orang yang awam yang nggak tahu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih buat kita untuk kayak paham gitu loh dan tahu tentang burnout dan demotivation ini gitu loh. Bukan hanya buat diri sendiri sih, tapi kayak juga buat ngebantu orang tuh seberapa penting gitu loh. Kalau menurut Mas. Yang menurutku adalah sangat penting, tapi bukan penting apa itu burnout, tapi paham bahwa gejalanya itu seperti apa. Karena dengan kita memahami gejala, kita paham bagaimana cara untuk mengatasinya, gitu kayak, oh gejalanya seperti ini, berarti aku bisa mencegahnya dengan lebih baik, seperti itu. Ya gitu ya, kata-kata yang mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Bener banget. Kadang kan kita tuh ngerasain doang gitu loh Mas. Tapi kalau kita nggak sadar itu, misalkan kayak tadi kata Mas, burnout tadi kan suatu hal yang lumrah. Orang-orang bakalan ngalamin di fase-fase hidupnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang bener-bener kayak mungkin dia kurang literasi atau gimana gitu loh Mas soal pengetahuan soal kesehatan mental gini, kita sebagai temannya gitu buat kan kita harus ngasih solusi gitu loh Mas. Tapi kalau kita takutnya memperlakukan dia itu salah gitu. Contoh misal cara kita tuh yang baik tuh kayak gimana gitu. Karena kan menasihati dari mulut kadang itu juga nggak cukup. Jadi perlakuan kita sendiri, actionnya kita tuh harus gimana gitu. Oke. Tadi kita kembali lagi kepada gejala-gejala chronic stress ataupun gejala-gejala burnout ya. Pertama kan mereka menarik diri dari lingkungan. Jadi teman-teman coba lihat teman-temannya kita semua di sini yang dia tuh kemarin tuh sering banget diajak main, tapi kok sekarang enggak ya gitu. Dan kok udah mulai rasanya kalau di telepon itu kok udah mulai kelelahan dan sebagainya. Itu coba teman-teman nggak perlu dinasihati. Kalau orang burnout seperti itu dan dia dalam posisi kayak kamu jangan sibuk-sibuk, pasti dia bakal marah. Itu karena itu ya pilihan hidupnya dia. Teman-teman fokus untuk take care dia daripada teman-teman fokus untuk ngebuat dia ngingetin dia bahwa kamu nggak boleh sibuk, tapi fokus apa yang bisa kita lakukan, sekedar kirimin dia Gojek atau apa buat dia bahagia dan hal kecil yang bisa dia rasakan saat itu gitu. Itu jadi intinya kayak kalau misalnya ada orang kayak gitu jangan langsung yang kayak dihakimi gitu ya Mas ya. Jadi kita kayak harus ya paling nggak kita ngebantu atau mungkin kayak memberikan semangat atau empati gitu ya, itu lebih baik ya sih Mas. Lebih baik. Solusinya kayak gitu. Wah gila sih, kita udah bahas banyak banget tadi soal burnout, demotivation, dan banyak banget ilmu yang udah dikasih sama Mas Gandhi. Nah sebelum berakhir nih Mas, mungkin Mas Gandhi bisa memberikan closing statement dulu nih tentang topik kita hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ini bagus banget. Kita kan tahu bahwa burnout itu karena kita terlalu cepat untuk melangkah, terlalu banyak melakukan energi untuk melangkah dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin karena secara sederhana kayak gini, kita dari kecil itu diajarkan oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita tuh untuk cara belajar berdiri, cara belajar untuk melangkah, cara belajar untuk berlari, dan juga bersepeda. Tapi tidak pernah diajarkan untuk gimana caranya berhenti, ngerem, sama istirahat. Jadi kalau teman-teman mulai hari ini dan sebagainya,
coba belajarlah untuk berhenti, habis itu memikirkan semuanya, memahami, habis itu istirahat, baru mulai lagi selanjutnya. Jadi bukan terus untuk melangkah dan mengejar apapun yang teman-teman lakukan. Itu sih kalau dari aku. Setuju banget, Mas. Setuju banget, sumpah. Aku setuju banget sih. Aku juga baru sadar juga karena Mas tadi bilang, aku dulu belajar jalan nggak disuruh berhenti juga, malah ayo terus. Iya, gitu. Kayak setuju banget sih, kayak selama ini kayak kebanyakan orang tua atau kebanyakan lingkungan kita kan selalu kayak nyuruh kita, kamu harus ambis, kamu harus kayak gini, kamu harus segala macam, tapi nggak ada yang kayak bener-bener ngajarin kita untuk istirahat, untuk taking care atau ngapresiasi diri kita sendiri. Wah, seru banget sih pembicaraan kita kali ini. Kayak aku sampai keren banget. Terima kasih banyak Mas Gandhi atas ilmu yang udah diberikan. Sukses terus buat Rumah Sandiakala ke depannya, dan semoga tetap bisa menjadi platform yang bermanfaat buat teman-teman nanti ke depannya. Terima kasih. Semangat juga teman-teman semua. Terima kasih Mas. Thank you, Mas. Terima kasih. Kasih, bye-bye. Bye teman-teman semua. Oke. Nah, jadi gitu guys, episode kita kali ini. Nah, gimana Wi menurutmu? Bermanfaat banget gak sih, Wi? Keren. Jadi kita secara langsung emang harus mulai nata diri lagi ya Mbak ya, karena emang nata diri itu nggak bisa benar-benar setiap tahun, malah emang harus dalam jangka yang pendek-pendek gitu ya kan. Jadi kan selain kita produktif, kita harus juga punya waktu untuk istirahat gitu. Bener banget. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa love yourself, taking care of yourself. Karena hidup ini bukan hanya soal kita yang kayak tadi Mas Gandhi bilang kan, kayak achieve something atau doing something, tapi cara kita menikmatinya juga. Oke, jadi sekian episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama aku dan Tiwi. Dan jangan lupa teman-teman juga mikirin kalau misalkan garis finish setiap orang tuh juga beda-beda. Jadi teman-teman gak usah terpacu sesuatu karena emang kita semua punya jalan yang beda-beda gitu. Iya, bener banget. Oke, see you guys. See you.